kita akan mulai pujian pada hari ini. Beritakan dengan sebuah pujian selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Dia yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak apa yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Dia yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Dia yang Maha Tahu dan menilai hidupku, dan apa yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat ku tetap setia. Kau dapat lihat ku tetap setia. Kau dapat lihat ku tetap setia. Gloria, haleluya, ajaib nama Bapaknya. Gloria, haleluya, ajaib nama Bapaknya. Gloria, haleluya, haleluya, gloria, haleluya, somebody, haleluya, gloria, haleluya, gloria, haleluya, ajaib nama Bapaknya. Gloria, haleluya, gloria, haleluya, haleluya, gloria, haleluya, ajaib Bapaknya. Gloria, haleluya, gloria, haleluya. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami kembali datang untuk memuji dan menyembah Tuhan.
kami jemaat Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia Amburawan Darat bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami mohon kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk memuji dan menyembah. Karena hanya kekuatan dan kemampuan yang dari Tuhan kami dapat melakukan semua apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang menguntungkan, dan apa yang memberkati. Oleh sebab itu kami mohon bimbingan Roh Kudus dari awal hingga sampai akhirnya Engkau pakai kami semua yang mengambil bagian pelayanan dalam musik, yaitu musik, leader sebagai pemimpin pujian. Tuhan pakai semua Aser sebagai penopang. Tuhan memberkati pelayan-pelayan, semua memberkati perjamuan kudus. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat, baik yang ada di perjalanan dan yang ada di tempat ini yang sudah sampai. Tuhan memberkati semua dengan hati yang bergembira, dengan sukacita, dengan beriang-riang, dan semuanya akan menyanyi, menari, dan melompat demi nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Kami sambut Engkau adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Kita akan mulai pujian pada hari ini.
kita akan menyebut satu lagu pujian. Ku diberi kuasa. Dari ajang mulia menaklukkan musuhmu di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari ajang mulia. Bila Allah bersama, siapa jadi Teman-teman, sebelumnya kita akan memberikan satu lagu sebelum penonton untuk Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like people, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Singing glory, praise the Lord, haleluya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Bapa, kembali kami datang dengan pujian dan penyembahan kami, dan saatnya kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu
Firman yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Firman yang membawa kedamaian dan kesejahteraan. Firman yang menghibur, menolong dan menopang kami, yaitu firman yang dari Roh Kudus, firman yang dari Allah itu sendiri. Dengan demikian kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik saudara kekasih, mari kita kembali untuk melihat firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Pada pagi hari ini kami selalu memberikan pertanyaan. Siapakah Roh Kudus dan apakah peranannya? Ini adalah satu judul dan pertanyaan bagi kita semua. Siapakah Roh Kudus itu dan apakah peranan Roh Kudus? Ini yang seringkali untuk diajarkan di sekolah orientasi pelayanan di Somsom ya. Di Somsom ini biasanya gereja mengajarkan dalam hal ini karena apa? Kita orang Kristen, kita orang yang percaya harus memahami tentang Roh Kudus secara pribadi, yaitu siapa Roh Kudus dan bagaimana peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan baik-baik tentang Roh Kudus. Ya. Kita lihat di sini peranan Roh Kudus yang terdapat di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus kurang padang nih. Digelapin lagi sama jari. Takut habis baterainya. Ora ketok aku. Ya. Baik. Mari kita lihat di sini peranan Roh Kudus yang terdapat 1 Korintus ya. Yang pertama kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul dulu ya. Kita mulai dari Kisah Para Rasul. Roh Kudus adalah siapa itu? Siapa Roh Kudus itu ya? Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 3 sampai 4 ya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap, ini berbicara tentang Roh Kudus bersama waktu itu Petrus ya yang berkhotbah ya di sini dengan jemaat yang ada. Dan di sini ada peranan penting, yaitu yang sangat penting antara Roh Kudus yang disampaikan oleh Rasul Petrus, kemudian di sini ada kaitannya dengan siapa itu namanya Ananias dan Safira itu. Kita baca selama tanah itu selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi yang saya bahas ini siapakah itu Roh Kudus? Yaitu Allah. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, ya. Dan oleh sebab itu di sini siapakah Roh Kudus? Bahwa jawabannya adalah Roh Kudus itu adalah Allah. Lalu peranan di sini ya. Peranan Roh Kudus. Kita akan melihat
Roh Kudus itu yang pertama adalah Maha Hadir. Gak apa-apa kita ambil untuk perjanjian lama yang pertama ya, gak apa-apa. Ini kan cuplikan-cuplikan. Saya bukan menekankan perjanjian lama, tetapi di sini cuplikan. Ya, Mazmur pasal yang ke-139. Mari kita lihat Mazmur ya. Mazmur pasal 139. Pasalnya sampai banyak nih Mazmur ya, sampai 150. Saya agak lupa perjanjian lama soalnya sudah jarang buka ini. Perjanjian lama. Ayat yang ke-7 sampai 8 di sini dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ya, artinya di sini Allah itu berada di mana-mana. Ya, bisa di rumah kita ini, ya, bisa di gunung, bisa di kebun, bisa di kota, di pasar-pasar. Jadi kalau kita kemanapun, ini Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi Allah itu Maha Hadir, Immanuel, bersama sama kita dimanapun kita ada. Di sini Allah ada. Itu yang dimaksudkan. Ya, kemudian di sini dijelaskan juga, ya. Yang pertama juga di sini Allah itu menyelidiki, ya. Yang tadi bagian A yaitu Allah itu Maha Hadir dan Allah di mana-mana. Dan Allah yang kedua adalah menyelidiki, yaitu 1 Korintus 2. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 14 kita baca. Benar lah ya, 1 Korintus 2 tadi. 1 Korintus pasal 2. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah lah kok. Boleh itu keterlaluan sambil mangan langsat ya. Kalau ngemut permen sih tidak apa-apa, sambil ngupas langsat ya. Bikin pendeta emosi. Jadi sekali lagi dengarkan kupingmu ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Allah itu adalah penyelidik, peneliti. Jadi tahu segala sesuatu yang ada di dalam hatiku, hatimu, hati saudara. Jadi Allah itu mengetahui segala apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita sedang mengalami keperluan atau kebutuhan, atau mengalami kesulitan apapun, atau persoalan, atau keluh kesah dan lain sebagainya, Allah ini tahu. Jadi Allah menyelidiki di dalam hati, apakah hatimu itu benar atau salah. Apakah hatinya di sini lurus atau tidak lurus, jujur atau tidak jujur. Apakah hatinya di sini senang atau tidak senang. Ya, Allah tahu. Karena itu di sini kita ya jangan sampai kita di sini ya tidak melakukan apa yaitu yang baik yang dari Allah, karena Allah di sini Maha tahu dan menyelidiki setiap hati. Maksudnya menyelidiki itu detektif ya, sebagai intelijen. Dan Allah itu akan menyelidiki, kemudian Allah
yaitu meluruskan ya kekurangannya, kelemahannya, kesulitannya apapun Tuhan di sini tahu. Maka Tuhan yang akan ya mengambil tindakan, menolong di sini. Lalu di sini dikatakan apa? Siapa gerangan ayat 11 di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apakah yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya. Jadi tidak ada yang tahu di dalam hati kita ya selain kita sendiri. Dan tidak ada orang lain yang tahu di dalam hati kita selain Allah. Jadi kalau kita di sini ya melihat orang baik, kelihatannya baik-baik, tapi tiba-tiba nusuk dari belakang, ya, itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Ada seseorang kelihatannya tampilannya ya seperti malaikat, tetapi kok dia pembunuh, ya, kok jahat di dalam hatinya. Ada kelihatannya orang compang-camping, gondrong, pakai tato juga. Kenyataannya orang itu baik, dia suka menolong orang, dia suka membantu orang, dia tidak pelit. Ya, ringan tangan cekat kaki, murah hati bahkan. Jadi ini kita tidak mengetahui, ini prosentasenya seperti itu, bahwa yang tahu segala sesuatu di dalam hati yaitu manusia itu sendiri. Dan siapa yang tahu di dalam hati manusia itu adalah Allah. Dan oleh sebab itu kita perlu koordinasi dengan Allah, kita perlu komunikasi dengan Allah, supaya Allah di sini membukakan pengertian-pengertian, pemahaman dan hikmat bagi kita semua. Ya, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, memahami apa yang tidak kita ketahui dari orang lain sehingga kita paham dan mengerti. Karena apa? Allah yang membantu kita, Allah yang menerjemahkan, dan Allah yang menginformasikan kepada kita. Nah, dengan demikian maka pentingnya kita berkomunikasi terus dengan Allah setiap hari, setiap saat dan setiap waktu ini, supaya ada jalan masuk di dalam kehidupan kita dalam hal menghadapi apapun tantangan, rintangan, hambatan, kesulitan. Tidak cepat menyerah, tidak cepat putus asa, ya, tidak cepat di sini kalah. Karena apa? Karena Allah di sini selalu buka pintu, Allah selalu buka jalan bagi orang-orang yang percaya, yaitu orang-orang Kristen. Tidak ada yang mustahil bagi dia, karena Allah di sini selalu ada bersama kita, menolong, membimbing, menopang, dan menuntun kita. Bagian yang berikutnya yaitu bagian B. Allah ini berakal budi. Kita lihat 1 Korintus pasal 2 ya, ayat 10, bagaimana Allah berakal budi. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10 yang mengatakan, kembali lagi 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki. Bukan sudah tadi, kita buka lagi yang terdapat di sini 1 Korintus 14 ayat yang ke-4. Ya, kadang-kadang error ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ini adalah 1 Korintus pasal 14 tentang yaitu akal budi. Allah atau Roh Kudus itu berakal budi. Siapakah yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh
tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkan sehingga jemaat dapat dibangun. Ya, ini adalah pengertiannya. Bahwa di sini semua orang-orang Kristen yang seringkali memakai bahasa roh ini, ya, itu kan tidak berakal budi kan artinya. Jadi tidak menggunakan akal, menggunakan bahasa roh. Tetapi orang yang menggunakan nubuatan ini pasti berpikir dulu. Karena apa? Menggunakan hikmat yang dari Allah. Jadi akal budi dan hikmat yang dari Tuhan ini yang dipakai. Karena itu bernubuat. Seperti saya saat ini adalah bernubuat. Jadi khotbah itu berpikir loh. Jadi tidak serampangan. Nanti kalau salah ngomong kan bisa dicemooh orang, bisa dimarahin orang di seluruh dunia saya ini. Karena apa? Di YouTube ini masalahnya. Nanti dikritik saya, dikritik lewat YouTube saya nanti. Nah, oleh sebab itu saya harus berhati-hati dalam hal berakal budi berkata-kata. Karena apa? Dipimpin oleh Roh Allah itu berakal budi. Yang kita lihat berikutnya 1 Korintus 14 ayat 26 selanjutnya, ya, bawahnya. Ayat 26 mengatakan di sini, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun, ya, dikatakan seperti ini. Nah, jadi di sini semuanya di sini menggunakan pikiran, menggunakan akal budi. Itu kan membangun, itu kan pakai akal. Tidak ada yang membangun di situ tanpa berpikir, tanpa berakal budi. Ya nggak jadi bangunan. Ya asal bangun apa? Bangun gentong, ya misalnya, atau bangun rumah. Kalau mau bikin gentong saja di situ nggak pakai akal budi, ya gentongnya model apa nanti? Menceng rono, menceng ini, nggak bulat jadinya, ya. Ya, kenapa? Nggak menggunakan akal. Lah, kalau gentong itu kan sifatnya ya seperti itu, ya, menggelembung seperti itu, ya. Ada apa itu? Ada ini mulutnya gentong, ada perutnya gentong, dan ada di sini yaitu bagian bawahnya. Jadi persis seperti gentong. Jadi bukan membuat gentong nanti jadi maron, ya. Bukan membuat gentong nanti jadi wajan, tidak. Karena apa? Akal budi, ya, dibangun, yaitu membangun di sini. Membangun itu berakal budi. Kemudian yang berikutnya di sini saya tambahkan supaya lebih. Efesus 3 ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ya, di sini. Jadi pengertian akan rahasia itu kan akal budi dan pikiran. Jadi menggunakan pikiran, menggunakan ya pengertian, pemahaman. Itu adalah hikmat. Akal budi dan hikmat adalah bagian yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Jadi orang Kristen di sini memang perlu akal budi dan hikmat, ya. Karena itu dibutuhkan, sebab kita ini membangun. Jadi bukan merusak. Merusak lebih mudah daripada membangun. Membangun itu susah payah, berkeringat dingin, ya. Kalau kita mau merintis usaha pasti susah, ya. Kalau mau merusak usaha cepat, ya. Karena itu ada orang bisanya merusak tetapi nggak bisa membangun. Ini kekeliruannya orang. Jadi ada perusahaan hancur dirusak sama karyawan-karyawan, ada seperti itu. Ya karena apa? Dicuri, ada yang ditipu dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian di sini kalau membangun tuh capeknya setengah mati, susahnya setengah mati. Mulai dari kecil jadi besar. Yang pernah saya alami, saya membangun perusahaan waktu itu yaitu 4 orang, ya, berangkat dari Surabaya.
Terus kemudian sampai di Kalimantan, ya di sini, ya menjadi besar, bisa menjadi 60 orang waktu itu. Yang tadinya satu tempat perwakilan Balikpapan, saya bisa mengisi yaitu 12 wilayah di Kalimantan. Ya, termasuk Kalteng, Kalbar, Kalsel, ya semuanya terisi. Itu membangun. Lo susah, kerja keras. Ya, kerja sungguh-sungguh, serius kerjanya. Tenaga dikeluarkan, pikiran dikeluarkan. Dari pagi sampai sore, sore sampai petang, bahkan sampai malam. Itu kalau orang membangun. Nah, inilah penting yang membangun itu adalah menggunakan akal budi dan hikmat yang dari Tuhan. Ini kok ada Yudas ya, kita coba lihat. Yudas ya, pasal 1 ayat 20 mengatakan. Mana Yudas? Yudas pasal 1 akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal budi, itulah yang mengakibatkan kebinasaan. Nah, jadi tentang akal budi ini bisa membangun, ya, bisa merusak. Orang yang mempunyai akal budi tetapi untuk membangun ini adalah dari Tuhan, dari Roh Kudus, dari Roh Allah. Hati-hati ketika kita punya pikiran jelek, itu bukan dari Tuhan, tetapi pikiran yang baik, yang membangun, yang menguntungkan, ya, yang susah, yang sulit itu adalah dari Allah. Karena itu di sini ya akan mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian, bahkan kesejahteraan. Amin. Jadi yang dari Tuhan itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan, walaupun susah payah, walaupun sulit, walaupun gak enak. Ya, tetapi kalau maunya cari enaknya, cari mudahnya, ya bukan dari Allah. Itu gak akan mendatangkan kedamaian, gak akan mendatangkan kesukaan, ya kesulitan, kesukaran. Ya tiba-tiba ingin kaya, ya itu nyolong, rampok, ingin kaya di situ koruptor, ya mau jadi anggota dewan, nyogok, nyuap, money politik, mau jadi pejabat money politik. Itu gak membangun, merusak. Oleh sebab itu orang yang seperti itu mempunyai sifat yang datangnya itu bukan dari Tuhan, tetapi dari syaitan. Apa itu syaitan? Syaitonirrajim, setan itu ya. Jadi asalnya dari setan yang merusak. Jangan diikuti. Kita harus mengikuti yang berasal dari Allah itu sendiri. Ya, di sini masih akal budi. 1 Korintus 14 ayat 14 kita lihat. Ya, ini saya memang sengaja ini khotbah pengajaran. Wah, ini masuk-masuk dari sini apa ini? 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budi. Nah, jadi di sini berdoa itu bisa menggunakan roh, artinya yaitu bahasa roh. Bahasa roh itu bahasa roh kita, bukan bahasa Roh Kudus ya. Bahasa roh kita masing-masing berbeda-beda. Karena apa? Tuhan memberikan yaitu karunia-karunia bahasa. Tetapi di sini yang lebih konkret, lebih jelas, lebih bisa dimengerti, lebih bisa dipahami bahwa doa itu menggunakan ucapan, kata-kata, nubuatan dengan akal budi. Misalnya, Bapa kami yang di surga, kami datang kembali dengan mengucap syukur. Hari ini kami sangat memerlukan uang, sangat memerlukan di sini
yaitu kebutuhan kami, ya, sesuai dengan kebutuhannya ada. Tolong Tuhan, berikan kami uang 100.000, berikan uang kami 1 juta, berikan uang kami 1 miliar. Nah, itu adalah menggunakan akal budi. Dengan kata-kata doa itu akan lebih dimengerti orang. Nah, kalau tidak dimengerti sama orang menggunakan bahasa roh yang sifatnya seperti saya punya karunia bahasa roh seperti siawa wala 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 siakatana malam malam isyarat unasyama itu bahasa roh saya, ya. Orang tidak mengerti apa yang saya ucapkan, perlu saya jelaskan di situ, ya, seperti itu. Karena itu kalau orang menggunakan bahasa roh, ada orang yang mengartikan bahasa roh itu supaya orang memahami dan bermanfaat dan berguna. Ya, kemudian yang berikutnya di sini yaitu bagian yang kecil. Roh Kudus itu dapat berduka katanya di sini. Ya, kita lihat ya. Apakah betul Roh Kudus itu dapat berduka? Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekali lagi, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ternyata Roh Kudus itu bisa berduka. Ya, kalau di sini ya merasa didukakan. Bagaimana ini kita bisa menjelaskan? Susah. Bagaimana Roh Kudus berduka kepada kita ketika kita di sini berkata-kata yang bohong, berkata-kata yang tidak jujur, berkata-kata yang jelek, berkata-kata yang jorok, yang pornografi dan lain sebagainya. Itu Roh Kudus berduka, ya. Ya, berduka bukan berarti terus mengutuk Anania Sapira seperti Petrus yang mengutuk Anania Sapira, itu enggak. Ya, tetap berduka, anakku ini kok kayak gini, mulutnya kok lower ini. Anakku ini kok nggak bener ya, hatinya kok bengkok ya seperti itu, hatinya kok menceng-menceng. Ya berduka, artinya sedih juga, sama. Jadi Roh Kudus itu punya sifat-sifat yang sedih juga, karena apa? Ya, Roh Allah. Roh Allah itu kan identik dengan roh manusia, tetapi kelebihannya bahwa Roh Allah itu lebih daripada segala-galanya yang ada di dalam roh. Ya, kemudian dikatakan di sini yang berikutnya bagian yaitu Roh Kudus, pendoa syafaat. Ya, kalau kita rajin berdoa, doa syafaat, ya itu adalah berasal dari Roh Kudus. Ya, kita lihat di sini. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 26. Sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Allah itu membantu kita di dalam doa. Ketika kita sudah mengalami satu kesesakan, kesulitan, jalan buntu, tidak ada jalan keluar lagi, maunya apa? Marah-marah, ya kan? Maunya di sini emosional, dan kita berdoa susah, maka Roh Allah itu akan membantu kita. Roh Allah itu akan memimpin kita, menuntun kita, dan Roh Allah juga berdoa bagi kita supaya kita di sini dikuatkan kembali, supaya kita diteguhkan kembali, supaya kita dimampukan kembali dalam segala kesulitan. Ya, seperti kemarin Elia mau diberikan tugas khotbah aja kan kesulitan, tanya sana tanya sini, susah ya, apa khotbah ini. Ya, penjelasannya kayak apa? Lah, Roh Allah di sini berdoa bagi kita untuk membantu kita, menolong kita supaya kita di sini terbuka hati kita, terbuka pikiran kita,
terbuka hikmat dan akal budi kita, sehingga kita mendapatkan jalan dan kita dapat mengerjakan segala sesuatu yang rumit, yang sulit. Itulah sebabnya di sini orang bisa menciptakan segala sesuatu yang rumit, ya bisa menjadi ya benda-benda yang yaitu berguna, bermanfaat. Ya membuat komputer itu kan nggak gampang, ya kan? Bisa menjadi komputer, membuat HP ini kan nggak gampang, rumit sekali, ya. Tetapi Roh Allah selalu berdoa dan mendoakan kepada umat manusia ya yang ada di bumi ini, supaya tercipta segala sesuatu yang terang. Terang itu apa? Artinya terang itu adalah ilmu pengetahuan. Terang itu adalah pengetahuan alam, pengetahuan sosial, pengetahuan biologis, pengetahuan IPS, IPA dan lain sebagainya, dan matematika. Ya, itu adalah terang yang ada. Jadi ketika Allah menerangi hati dan pikiran kita, maka terbukalah semuanya. Semua akan terlihat, semua akan terbuka. Semua jalannya buntu, yang susah, yang rumit, yang sulit akan terbuka semua, dan Allah akan menyelesaikan semuanya. Kemudian yang berikutnya di sini, Allah itu tadi pendoa ya, pendoa syafaat. Tadi sudah saya baca ayat 27 belum? Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Jadi Allah ini setelah hadir ke dunia ini, mati dan bangkit, ya di dalam Alkitab menjelaskan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mendoakan kita dan berdoa bagi kita umatnya, supaya kita umatnya di sini ya boleh mendapatkan segala sesuatu yang baik, yang terbaik dalam hidup kita. Lalu di sini yang terakhir, bagian yang terakhir, yang Allah itu apa itu? Langsung saja ini. Kita baca dulu 1 Korintus 12. Korintus, lalu Tesalonika. 1 Korintus ya. Satu Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang lain seorang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi yang dimaksud di sini, ya, Roh Kudus di sini memberikan karunia-karunia. Jadi kita di sini orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Jadi kalau kita ada orang yang mempunyai karunia untuk bisa membuat
mobil, bisa membuat motor. Ada karunia orang yang bisa membuat pesawat terbang. Ada karunia-karunia yang diberikan kepada orang, yaitu untuk bekerja. Ada yang berkebun, pandai petani, pandai berternak, dan itu adalah karunia. Ada yang orang diberikan karunia untuk bisa main gitar, main drum dan musik lengkap. Dan ada orang yang berikan karunia di sini orang untuk menghibur, menolong, membantu orang lain. Itu adalah karunia semuanya yang dari Allah. Dengan demikian pentingnya di sini karunia-karunia. Ya, Allah ini adalah kaya dengan segala karunia, kaya dengan segala, yaitu hikmat, akal budi, dan karunia-karunia. Lalu Roh Kudus itu penghibur. Yang kita lihat di sini Roh Kudus penghibur. Yang terakhir, kita lihat Yohanes 14 Injil. Ya, lumayan agak banyak ayatnya, soalnya ini pelajaran ya, penting. Injil Yohanes. Mana Injil Yohanes ini kok hilang? Lari kemana ini? Injil Yohanes 14. Kita lihat. Ayat 16 dan 26. Ayat 16 dulu, keliru. Sorry. Injil Yohanes keliru mencetnya. Jadi kurang lihai ini mencetnya. Nah, ini muncul terus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini tadi ayat berapa? Ayat 16 ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Jadi Roh Kudus itu adalah roh penolong. Dan Yesus di sini pada saat itu berdoa kepada Bapa agar menolong kita sebagai umat Kristen akan segala kesulitan, akan segala cobaan, akan segala tantangan, akan segala rintangan, akan segala hambatan. Ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi di dalam dunia ini selama kita punya Allah Yesus Kristus. Jangan kecil hati. Ya, semua persoalan, semua masalah, semua kesulitan, ya, dapat teratasi, dapat diatasi oleh Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang menolong dalam segala apa yang menjadikan permasalahan kita, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadikan kesakitan kita. Kalau sakit, jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa. Apapun sakitnya yang dirasakan saat ini, mungkin ada benjolan-benjolan, ya, ada kanker, ada tumor, ada permasalahan, ya, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Tuhan pasti menolong, Allah pasti menolong kita, dan semuanya Tuhan akan angkat. Tuhan pasti mengangkat segala persoalan kita. Nothing impossible di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus Kristus. Apapun yang menjadi sakit, Tuhan menjamah, Tuhan akan menyembuhkan semuanya dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong. Tuhan menolong ya. Tuhan pasti menolong kita. Yohanes 15 ayat 26 yang terakhir. Yang sakit harus amin. Yang sakit gak mau amin. Cuma hamu-hamu dong. Bilang amin.
Ayat 26 mengatakan, jikalau penghibur yang akan kutus daripada datang. Apa? Dari Bapa datang. Sekali lagi, jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang akan keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, ini adalah ya sesuatu peranan yang sangat penting Roh Kudus. Ya, Roh Kudus akan bersaksi ya di dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus bersaksi? Apa yang kita mungkin di sini tidak bisa menyampaikan, apa yang mungkin kita tidak bisa mengatakan, ya, apa yang mungkin kita tidak bisa berbuat atau tidak bisa memberitahukan, maka Roh Kudus yang akan bersaksi bagi kita. Ya, mulut kita akan berkata-kata, tiba-tiba ya segala sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang akan bersaksi bagi kita, dan Allah yang akan menyatakan di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak terjadi akan terjadi. Segala sesuatu impossible ya menjadi possible. Itulah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita perjamuan kudus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apa yang kau perbuat tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apa yang kau perbuat tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita semua pegang roti
roti di tangan kanan kita. Pada saat itu Tuhan Yesus dalam perjamuan malam itu mengambil roti dan memecah-mecahkan dan membagi-bagikan kepada seluruh murid-murid. Dan ia berkata, ini adalah roti lambang dagingku yang akan terpecah-pecah. Dan ini adalah lambang daripada daging Yesus Kristus Tuhan Allah kita untuk mengingat kematiannya. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Lalu malam itu juga Yesus mengambil cawan dan ia membagikan anggur kepada murid-murid. Dan ia berkata, anggur ini adalah lambang darahku yang akan tercurah di kayu salib. Barang siapa minum darah ini maka akan hidup dan kekal selama-lamanya. Mari kita minum anggur ini sebagai lambang darah Kristus untuk mengingat kematiannya di kayu salib. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kita angkat dengan pujian. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kristus Tuhan melebihi segalanya, lebih dapat ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan
dalam roh dan kebenaran untuk persembahan dan juga syafaat dipimpin oleh saudara Hita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan dalam depan kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat datang kembali Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan juga terima kasih firman-Mu sampaikan Tuhan, hamba-Mu Tuhan, berkat Tuhan firman-Mu Tuhan, dan kami Tuhan menyertai selalu Tuhan dan memimpin setiap langkah-langkah setiap perjalanan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu dengan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap perjalanan-Mu dimanapun setiap mereka berada Tuhan, menyertai selalu dan perlindungan penyertaan Tuhan, selalu dalam kemurahan dan perlindungan, dan daripada Tuhan perjalanan-Mu dimanapun setiap anak-anak-Mu berada Tuhan, Kau menyertai selalu Tuhan dalam penyertaan dan kemurahan daripada Tuhan. Juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia Tuhan, Kau beri keamanan Tuhan dengan bangsa kami Tuhan, berkat-Mu Tuhan keselamatan-Mu bagi bangsa Indonesia Tuhan, dan pertolongan dan keamanan Tuhan dengan bangsa-bangsa seluruh dunia ini juga Tuhan, beri keamanan Tuhan, juga Tuhan serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan bagi setiap keluarga kami Tuhan, berdiri Tuhan, nyertai selalu Tuhan dalam perlindungan penyertaan Tuhan, selalu Tuhan, setiap apapun yang dikerjakan Tuhan, nyertai selalu kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan bagi setiap yang sakit Tuhan, beri kesembuhan dan seluruh mereka Tuhan, apapun yang dirasakan dalam setiap sakit penyakit mereka Tuhan, memberi kesembuhan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, serahkan ke dalam tangan-Mu. Dapat Tuhan, mereka juga memberi persembahan Tuhan, memberkati kami Tuhan, dan memberi Tuhan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, pengumuman untuk acara ibadah minggu depan. Di sini yang pertama yaitu ibadah umum, yaitu minggu jam 8 pagi dan sekolah minggu jam 8 pagi. Ibadah keluarga hari Rabu pukul 16 WITA. Kemudian ibadah Jumat di sini ibadah doa malam Sabtu, doa malam Sabtu yaitu Jumat jam 8 malam. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu dan latihan-latihan persiapan yaitu untuk ibadah hari Minggu. Demikian pengumuman. Mari kita angkat pujian dan bersama-sama kita tutup ibadah kita. Sangat besar anugerah-Mu yang
kini. Saudara yang kekasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan sambut Dia Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan memberikan segala berkat-Nya bagi kita semua, atas segala berkat dunia dan berkat yang ada di surga. Dengan demikian kita sambut, kita terima, kita mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Diberkatilah kita semua yang percaya, katakan amin.